Salam, selamat pagi, selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang baru hadir beribadah dalam peringatan Jumat Agung di Gepil Jemaat Lagaligo. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama bangkit berdiri dan kita menyanyi NKB 83 ayat 1 dan 4. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub dapat celah. Salib itu tempat Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku penuh telah milikku. Kita tabiskan ibadah kita, bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini, itu datangnya dari pihak Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Tanah kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Kita diberi kesempatan untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena kita percaya ketika kita datang mengaku dosa, maka pengampunan diberikan bagi kita semua. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, di pagi hari Jumat ini bersama dengan segenap umat di segala tempat, kami datang beribadah di hadapan Tuhan untuk memperingati dan mensyukuri apa yang Kristus sudah lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih kalau kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk datang mengenang akan pengorbanan yang Kristus sudah lakukan bagi kami. Dan di tengah syukur kami saat ini Bapa, kami juga tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku Tuhan, di dalam kehidupan ini, kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita syukuri pengampunan yang Tuhan telah berikan lewat pujian Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa
Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai 37 pembacaan kita pada pagi ini. Tetapi sebelum kita membaca, kita minta kekuatan di dalam Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tetap merasakan bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan waktu yang cukup bagi kami di dalam kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami menyisihkan waktu kami. Kami meluangkan waktu kami untuk mau datang bersekutu bersama Tuhan lewat ibadah persekutuan pada pagi ini. Di mana pada pagi ini kami telah memperingati mengenang hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, dan kami layak untuk datang kepada Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asap itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit. Ketika kita sudah berkomitmen untuk membentuk rumah tangga dan Tuhan mengaruniakan anak kepada kita, maka kita akan bertanggung jawab untuk kehidupannya. Sebisa mungkin kita memenuhi segala kebutuhan mereka, bukan hanya saat mereka kanak-kanak, bahkan sampai mereka dewasa, kita pasti akan memenuhi kebutuhan mereka. Kita akan berusaha memberikan mereka yang terbaik. Itulah wujud kasih sayang kita dan pengorbanan kita sebagai orang tua. Namun hal itu adalah hal yang wajar kita lakukan sebagai orang tua. Karena apa? Karena mereka adalah darah daging kita, karena mereka adalah anak kita. Kita rela menyerahkan nyawa kita untuk anak-anak kita, karena mereka adalah bagian dari diri kita. Itu adalah hal yang wajar. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak ada hubungan darah dengan kita. Yesus tidak ada hubungan apapun dengan kita. Tetapi mengapa Yesus mau berkorban untuk kita yang bukan siapa-siapa ini? Mengapa Yesus mau berkorban untuk kita manusia yang selalu hidup dalam dosa? Mengapa Yesus mau berkorban untuk kita semua? Tentu kita tahu semua jawabannya, karena kasih-Nya pada kita. Yesus rela menderita menuju ke salib karena kasih-Nya pada kita. Dan penderitaan yang dialami Yesus pada hari Jumat Agung yang kita rayakan seperti sekarang ini bukan hanya kesakitan fisik karena siksaan fisik, tetapi dalam seluruh rangkaian kehidupannya, psikisnya dan fisiknya itu mengalami kesakitan. Yang pertama, ia dikhianati oleh muridnya. Yang kedua, ia disangkal oleh muridnya. Yang ketiga, ia ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika ia mulai disiksa. Yang keempat, ia dihina dan dilecehkan. Yang kelima, ia dipermainkan oleh kekuasaan ketika ia dibolak-balik kirim ke Herodes, ke para imam dan kepada Pilatus. Yang keenam, ia dipermalukan di depan umum untuk perbandingan kesalahan antara dia dengan Barabas. Dan yang ketujuh, ia harus meninggalkan orang yang ia kasihi, yaitu ibunya yang meratapinya di bawah kayu salib. Seluruh aspek kehidupannya mengalami kesakitan, bukan hanya fisik tapi psikisnya.
mengalami kesakitan, dan semua dilakukan oleh Yesus karena kasih-Nya pada kita sampai akhirnya Ia mati di kayu salib. Lantas mengapa iman Kristen mengagungkan kematian Yesus? Padahal kalau dikatakan mati berarti itu suatu kekalahan. Mengapa iman Kristen mengagungkan kematian Yesus? Karena sengsara Yesus, pengorbanan Yesus, bahkan kematian Yesus, lalu disertai dengan kebangkitan Yesus adalah satu rangkaian karya keselamatan yang Allah sudah lakukan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kematian Yesus itu bukan kematian yang biasa seperti yang dialami oleh semua yang hidup. Kematian Yesus itu memang sudah dinubuatkan dalam nubuatan para nabi. Karena itu kalau kita tadi sudah memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca, itu selalu merujuk seperti ada tertulis, seperti yang dinubuatkan. Artinya bahwa rangkaian perjalanan Yesus menuju ke salib, penderitaannya sampai mati di kayu salib, itu memang sudah dinubuatkan. Sehingga kematian Yesus itu bukanlah kematian yang biasa, tetapi kematian yang memang dirancangkan sebagai bentuk karya penyelamatan yang Kristus lakukan bagi kita. Kristus melakukan itu semua karena kasih-Nya bagi kita. Di situ kita dicatatkan bahwa Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib, tetapi sebenarnya Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus, karena itu dia mencuci tangannya untuk melepaskan dirinya dari konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan. Tidak ada kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus sehingga ia pantas untuk dihukum. Menyuruh Yesus untuk memikul salibnya menuju ke Golgota adalah ingin melihat apakah sepanjang perjalanan itu akan muncul orang yang akan membela Yesus, yang akan muncul berkata bahwa orang ini tidak bersalah, bahwa orang ini adalah orang yang benar. Dan itu tidak terjadi. Lalu di dalam ayat yang ke-28, di situ Yesus mengalami penderitaan yang sangat hebat ketika segala kesakitan sudah mendera tubuhnya, dan sesudah itu dia berkata, sudah selesai. Kata-kata sudah selesai ini artinya bahwa perjalanan Yesus, misinya untuk menyelamatkan Yesus sudah final, sudah selesai, selesai dengan sempurna di atas kayu salib. Itulah korban yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk dosa-dosa manusia. Sehingga kita yang menerima anugerah keselamatan lewat Yesus Kristus tidak lagi harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa-dosa kita. Sudah selesai. Yesus sudah mengambil semuanya. Yesus sudah memikul semuanya, dan dialah korban yang sempurna sehingga manusia tidak lagi perlu berkorban untuk mendapatkan keselamatan itu. Lantas apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita harus berkanjang dalam dosa lalu berkata, ya Yesus sudah melakukannya, sekarang santai-santai saja? Tentu tidak. Kalau Yesus sudah berani berkorban luar biasa bagi kita, apakah kita juga berani berkorban untuk Yesus? Kalau Yesus sudah menderita sedemikian hebatnya sebagai pengorbanannya karena kasih-Nya pada kita, apakah kita juga mau berkorban bagi Yesus karena kasih kita pada Yesus? Ketika karena cinta kita diperhadapkan pada Kristus atau meninggalkan Kristus, lalu kita berkata, aku memilih Kristus, maka saat itu juga kita sedang mengorbankan kebahagiaan kita demi Yesus. Ketika kita dicaci, ketika kita difitnah, dan kita tidak membalas itu karena kita mengingat perkataan Yesus, maka di situ kita sedang mengorbankan ego kita untuk menyatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Ketika kita diperhadapkan pada kesenangan duniawi, tetapi kita tahu bahwa itu membawa kita jauh dari Tuhan, lalu kita berkata tidak, maka saat itu kita sedang mengorbankan kesenangan kita untuk lebih memilih kesenangan Kristus. Dan kita melakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan dari Kristus, tetapi kita melakukan itu sebagai tanda syukur kita karena Kristus sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita.
Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Mensyukuri pengorbanan yang Kristus sudah lakukan dengan cara melakukan apa yang Ia kehendaki. Sehingga tutur kata kita, perbuatan kita, sikap hidup kita itu adalah ekspresi ungkapan syukur kita untuk pengorbanan yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang akan disidi hari ini, perjalanan kalian ke depan panjang. Satu hal pesan saya hari ini untuk kalian dalam peneguhan sidi, jangan pernah tinggalkan Kristus untuk alasan apapun juga. Ingatlah, mulai dari dalam kandungan kalian sudah diberkati oleh Yesus. Doa ibu kalian, orang tua kalian dari dalam kandungan itu berdoa untuk kepada Yesus Kristus, sehingga kalian boleh dewasa dan menyatakan iman sekarang ini. Kalau kalian diperhadapkan pada tantangan demikian ke depannya, ingatlah firman Tuhan saat ini. Yesus sudah berkorban untukmu, maka korbankanlah juga kebahagiaanmu demi kasihmu kepada Yesus Kristus. Dan bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi sehingga ketika anak-anak boleh bertumbuh dewasa, akan kembali Tuhan izinkan menyaksikan mereka mengaku iman secara dewasa di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Dan kiranya untuk kita semua, mari kita selalu mensyukuri pengorbanan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Pengorbanannya telah sempurna, sudah selesai, sudah final. Kita sudah tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Yang tinggal kita lakukan sekarang adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur untuk apa yang Kristus sudah lakukan dan berikan bagi kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Selamat mensyukuri pengorbanan Yesus Kristus. Kristus memang sudah mati, tetapi Ia bangkit dari antara orang mati, menandakan kemenangannya atas maut, dan itu menjadi bahagian dari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Diberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan di dalam dosa, sehingga kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan penyucian hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memperteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa artinya menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak artinya menjaminkan kepada kita bahwa Ia menyucikan kita dengan darahnya dan mempersatukan kita dalam kematiannya dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus artinya memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita persekutuan dengan Kristus, suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Karena setiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kudus kita dinasehatkan dan diwajibkan untuk memulai hidup yang baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah, Tuhan kita, dengan sebulat hati, dengan segenap jiwa, dan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena itu kita juga patut menjauhkan diri dari dosa dan mematikan tabiat kita yang lama. Kalau karena kelemahan kita hidup dalam dosa, maka jangan berkonjang dalam dosa itu. Ingatlah anugerah Tuhan yang tetap menerimamu ketika engkau mau kembali kepadanya. Walaupun anak-anak kita belum mengerti makna baptisan kudus, ini tidak menghalangi kita untuk membawa anak kita untuk dibaptiskan, karena kutuk dosa juga berlaku atas mereka. Karena itu mereka juga harus dibaptis, dibersihkan, sehingga mereka terbebas dari hukuman dosa.
Bahkan Yesus sendiri berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan untuk berdiri. Mengakukan saudara-saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, karena itu takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah disucikan dalam darah Kristus, sehingga olehnya mereka patut dibaptiskan. Apakah jawab saudara Rias Ganti? Mengakukah? Apakah jawab saudari Risna Sandu? Mengakukah? Apakah jawab saudara Masram Mahmudin? Mengakukah? Apakah jawab saudari Ita Ganti? Mengakukah? Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara Rias Ganti? Percayakah? Apakah jawab saudari Risna Sandu? Percayakah? Apakah jawab saudara Masram Mahmudin? Percayakah? Apakah jawab saudari Ita Ganti? Percayakah? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa akan mendidik anak-anak saudara kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran tersebut di atas? Apakah jawab saudara Rias Ganti? Berjanjikah? Apakah jawab saudari Risna Sandu? Berjanjikah? Apakah jawab saudara Masram Mahmudin? Percayakah? Berjanjikah? Apakah jawab saudari Ita Ganti? Berjanjikah? Terima kasih, kiranya Tuhan akan memampukan saudara-saudara. Gihon Gamaliel, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati tubuh kembangmu dan bersama. Iren Aprilia Anggreni, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan akan terus memberkati kehidupanmu dan melimpahkan berkat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan yang telah memateraikan, Tuhan juga yang memanggil kita. Hari ini beberapa anak-anak kita akan menyatakan imannya secara dewasa. Dengan demikian akan menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan di sini, Gereja Protestan Indonesia Luwu, dan menerima keluasan untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, disilahkan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan disaksikan oleh jemaatnya. Berdiri. Alkitabnya taruh dulu di bawah ya. Percayakah saudara-saudara akan Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, dan akan Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, Juru Selamat yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, dan akan Roh Kudus yang memimpin engkau kepada segala kebenaran dan menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup. Apakah jawab saudara Jeril Sawe Pasombo? Percayakah? Apakah jawab saudara Albert Ritede? Percayakah? Apakah jawab saudari Christine Bintang Mesya Dengan? Percayakah? Apakah jawab saudari Main Petra Maisri Huta Hayam? Percayakah? Apakah jawab saudari
Asri, percayakah? Apakah jawab saudari Salti, percayakah? Apakah jawab saudari Intan Andara Tangkelangi, percayakah? Apakah jawab saudari Yarlin, percayakah? Apakah jawab saudari Trifosa Nampe, percayakah? Apakah jawab saudari Alpianti, percayakah? Apakah jawab saudari Esther Lalan, percayakah? Apakah jawab saudari Heria, percayakah? Apakah jawab saudari Lira Firna, percayakah? Apakah jawab saudari Eni, percayakah? Apakah jawab saudara Rihat Kristianto, percayakah? Apakah jawab saudara Jerir Randanan, percayakah? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Tuhan Allah sesuai dengan pengakuan iman yang diterima oleh Gereja Protestan Indonesia Luwu, dan saudara-saudara ikut bertanggung jawab menjaga kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara Jeril Sawe Pasombo, mengakukah? Apakah jawab saudara Albert Ritede, mengakukah? Apakah jawab saudari Christine Bintang Mesye Dengan, mengakukah? Apakah jawab saudari Main Petra Meisri Huta Hean, mengakukah? Minta maaf. Apakah jawab saudari Asri, mengakukah? Apakah jawab saudari Salti, mengakukah? Apakah jawab saudari Intan Andara Tangkelangi, mengakukah? Apakah jawab saudari Yarlin, mengakukah? Apakah jawab saudari Trifosa Nampe, mengakukah? Apakah jawab saudari Alpianti, mengakukah? Apakah jawab saudari Esther Lalan, mengakukah? Apakah jawab saudari Heria, mengakukah? Apakah jawab saudari Lira Firna, mengakukah? Apakah jawab saudari Eni, mengakukah? Apakah jawab saudara Rihat Kristianto, mengakukah? Apakah jawab saudara Jeril Randanan, mengakukah? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan mengambil bagian dalam pelayanan firman, menjauhkan diri dari dosa, dan takluk di bawah teguran gereja apabila saudara-saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara Jeril Sawe Pasombo, berjanjikah? Apakah jawab saudara Albert Ritede, berjanjikah? Apakah jawab saudari Christine Bintang Mesye Dengan, berjanjikah? Apakah jawab saudari Main Petra Meisri Huta Hayan, berjanjikah? Apakah jawab saudari Asri, berjanjikah? Apakah jawab saudari Salti, berjanjikah? Apakah jawab saudari Intan Andara Tangkelangi, berjanjikah? Apakah jawab saudari Yarlin, berjanjikah? Apakah jawab saudari Trifosa Nampe, berjanjikah? Apakah jawab saudari Alpianti, berjanjikah? Apakah jawab saudari Esther Lalan, berjanjikah? Apakah jawab saudari Heria, berjanjikah? Apakah jawab saudari Lira Firna, berjanjikah? Apakah jawab saudari Eni, berjanjikah? Apakah jawab saudara Rihat Kristianto, berjanjikah? Apakah jawab saudara Jerir Randanan, berjanjikah?
Sesuai dengan pengakuan saudara-saudara, maka saat ini saudara-saudara diteguhkan menjadi anggota dewasa dari Gereja Protestan Indonesia, Luwu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, orang tua yang dibaptis tetap duduk. Kita akan memohonkan berkat untuk anak-anak kita yang sudah dibaptis dan juga yang telah diteguhkan sidinya, dan kita akan pujian kiranya haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini 4 ayat 11. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan saudara. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit hati dan membalas luka-luka mereka. Kunci 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan melanjutkannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan hartamu tidak akan hilang. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ulangan 28 ayat 11. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus. Saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus, sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Yesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Oke, silakan duduk kembali dan kita Maju berjalan, Yesus karena dosaku, akulah patut dipaku, namun kasih-Mu besar, melepaskan aku cemas. Bagikulah berdoa untuk menutup sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi yang sudah kita laksanakan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas perkenan-Mu lah dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Ada anak-anak Tuhan yang dimateraikan lewat baptisan kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga karena telah menjadikan mereka anggota keluarga Allah dan kami terikat dalam satu keluarga kerajaan Allah. Terima kasih karena sudah menolong orang tua di dalam membawa anak mereka untuk dimateraikan lewat baptisan kudus. Berkati para orang tua yang telah menyatakan janji di hadapan Tuhan ini. Engkau akan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan di dalam mereka mengasuh, mendidik, terlebih di dalam memperkenalkan jalan-jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan berkati anak-anak kami yang telah dimateraikan ini, Roh Kudus pula yang akan berkuasa dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka. Terima kasih juga Tuhan
karena Engkaulah yang telah memampukan para orang tua yang anaknya hari ini diteguhkan sidi. Terima kasih karena telah menolong mereka di dalam melaksanakan janji yang mereka ucapkan di waktu yang lalu saat membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Terima kasih karena ketika mereka dewasa, anak-anak ini telah mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan iman secara dewasa. Semua tentu karena didikan orang tua. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan para orang tua ini. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka di dalam perjuangan mereka dan juga dalam tanggung jawab untuk terus mendampingi anak-anak mereka, terus berikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Bagi anak-anak kami yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa, Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam masa muda mereka, dalam perjuangan hidup yang sedang mereka lalui. Kasih-Mu yang akan terus menyertai mereka. Biarlah mereka akan terus memaknai pengorbanan yang Yesus sudah lakukan, sehingga dalam menjalani hidup ini mereka akan selalu mengutamakan Kristus. Dan kalaupun ada hal yang menuntut mereka untuk memilih antara Kristus atau dunia ini, kuatkan anak-anak kami ini sehingga mereka mampu untuk mengorbankan kebahagiaan mereka demi kasih mereka kepada Kristus. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terus memohon berkat untuk kehidupan anak-anak yang sudah dibaptis dan anak-anak yang sudah menyatakan iman secara dewasa. Amin. Segala cita
telah menanggung segala kutuk pada kayu salib, supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dalam kematiannya di kayu salib, waktu ia bersabda, sudah genap. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh kurbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya menghidupkan itu dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Demikian juga ia mempersekutukan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut kita tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita memandang dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk dosa-dosa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus Tuhan kita. Ambillah. Sambil kita memegang roti yang ada di tangan kita, mari kita mengingat kembali bagaimana Yesus menuju ke salib, menyerahkan tubuhnya, mengorbankan tubuhnya, merasakan semua kesakitan yang ada karena menanggung dosa-dosa kita. Sehingga roti yang nantinya akan kita makan bersama dalam perjamuan ini akan mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus, dan kita akan menerima itu dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Cawan minuman yang atas kita mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus Tuhan kita. Ambillah. Minumlah kamu sekalian. Tuhan Yesus bersabda, karena ini adalah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Dengarkanlah nats firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah sekarang kita memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hatinya demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa di sorga, atas perkenan-Mu lah sehingga sakramen baptisan kudus anak dan dewasa, perjamuan kudus dan peneguhan sidi boleh diselesaikan dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena hari ini bersama dengan segenap umat di segala tempat kami mengenang dan mensyukuri apa yang Kristus sudah lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kembali untuk mengenang pengorbanan Kristus. Biarlah dalam memperingati Jumat Agung ini, iman kami kepada Kristus Yesus akan semakin dikuatkan. Kami akan semakin menghayati apa yang Kristus sudah lakukan dalam bagi kami, dan biarlah kami boleh nyatakan kasih kami, syukur kami kepada Kristus lewat tindakan hidup kami sehari-hari dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah yang telah menebus kami. Biarlah Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, karena Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami dan juga yang telah menyelamatkan kami. Sehingga Tuhan, biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami agar kami boleh hidup tentram dan damai di negeri yang kami cintai ini. Sambut dan sempurnakan doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepada Bapa di sorga dan bersama-sama saat ini kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang di bumi dan di surga, teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jumat Agung 7 April 2023. Pelayan firman Ibu Pendeta Yulda Mayanti Emesil Teol. Atas pelayanan Ibu Pendeta, kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan selanjutnya dan dalam keluarga. Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat yang saya hormati, sekali lagi atas nama Majelis Gereja
mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Semoga Jumat Agung yang kita rayakan hari ini boleh merefleksikan kehidupan kita untuk masa-masa yang lebih baik.